Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habza Jus Bilakro, mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Saya berasal dari Provinsi Riau dan juga saya Ketua Mahasiswa Pasca Sarjana Riau Jakarta. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa selamat hari jadi DPD RI yang ke-21 yang katanya DPD ini adalah representatif dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini saya melihat Bung Rocky Gerung beberapa kali datang ke Provinsi Riau di tempat saya, Bang. Terkadang saya menilai di sini Bung Rocky Gerung dungu juga gitu. Kenapa saya katakan dungu? Bahwa Bung Rocky Gerung bersama beberapa jajaran dari polisi daerah Indonesia itu menanam. Tetapi dia lupa, setelah dia menanam, ada oknum-oknum pejabat, ada oknum-oknum perusahaan yang membabat dari hutan-hutan di Provinsi Riau. Dan selanjutnya karena saya di Jakarta ini baru 2 tahun. Saya dari daerah Provinsi Riau, dari Pekanbaru, dari Rokan Hulu. Di sana mungkin di daerah lain juga begitu. Tetapi di Provinsi Riau itu disibukkan dengan isu daerah istimewa Riau, DIR. Tadi pemateri yang pertama itu menyinggung terkait otonomi daerah, yang dimana DPD ini harusnya mengawasi terkait otonomi daerahnya gitu. Itu untuk peran DPD. Yang pertama adalah Provinsi Riau penyumbang minyak dan gas nomor 1 se-Indonesia. Yang kedua, Provinsi Riau menyumbang sagu nomor 1 se-Indonesia. Dan yang ketiga, Provinsi Riau menyumbang kelapa hidrokoko yang pertama se-Indonesia. Artinya secara sumber daya alam, tetapi yang balik lagi ke Riau itu tidak merata. Apa yang sesuai disampaikan oleh pemateri pertama tadi terkait otonomi daerah itu dan isu terkait daerah istimewa. Nah, kenapa provinsi saya yakin bukan hanya di Provinsi Riau saja, tetapi banyak provinsi-provinsi lain juga ingin meminta daerah istimewa atau bahkan ada yang minta merdeka gitu. Tetapi kami di Riau tidak sampai angkat senjata untuk melawan Jakarta. Nah, beda lagi di setiap provinsi gitu. Itu akibatnya bahwa suara daerah itu tidak sampai ke pusat gitu. Nah, satu pertanyaan. Yang pertama saya mau menanyakan, 1 bulan yang lalu Pak, Bu, anggota Dewan DPD RI, saya sudah menulis opini terkait dengan judulnya bubarkan DPD RI atau tingkatkan derajatnya gitu. Itu tapi sampai tidak naik media, karena media ada yang mau menaikkan. Nah, artinya bahwa pertanyaan saya, bagaimana cara meningkat derajatnya? Kalau tidak bisa dibubarkan DPD ini, bagaimana cara untuk meningkatkan derajat DPD ini agar suaranya itu tuh yang seperti yang disampaikan tadi tidak hanya sebatas opsi menyuarakan, tetapi didengar dan bisa mengambil keputusan seperti DPR RI ataupun pejabat-pejabat yang setingkat negara gitu. Bukan hanya menyuarakan, tetapi bisa mengambil keputusan langsung. Mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyakusa. Iya. Ya, Anda kuliah di mana tadi? UI. Jurusan? Kebijakan publik. Jurusan kebijakan publik. Yang ngajar mata kuliah public policy siapa? Ada beberapa dosen. Ya, siapa yang you banggakan di situ? Salah satunya. Enggak ada salah satu. Siapa yang you banggakan artinya satu, bukan salah satu. Apa? Prof. Eko Prasojo. Waduh, kenapa nih? Kenal baik. Tapi kalau Eko yang ngajar ke kamu dan pertanyaanmu dangkal begitu, artinya you nggak pernah masuk kelas.
Jadi tadi kita bicara hal itu, bahkan kita terangkan problem filosofis pertama, pisahkan antara perwakilan rakyat dan perwakilan politik. DPR itu perwakilan politik, bukan rakyat yang ada di situ, perwakilan partai politik. Di sini yang disebut perwakilan rakyat karena legitimasinya langsung, tidak pakai filter tuh. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, dunia lagi mengalami transvaluasi nilai. Orang tidak percaya semua sistem perwakilan, mau DPD kah, DPR. Orang percaya pada suara netizen, karena itu keputusan parlemen bisa dibatalkan oleh suara netizen. Jadi coba lihat itu dari perspektif yang lebih global gitu, lebih makro tuh. Kalau Anda pahami itu, baru Anda bisa bertanya bahwa oke, bagaimana menguatkan DPD supaya DPD jadi perwakilan pohon, perwakilan sungai, perwakilan harimau. Ya bolak-balik ke Riau, karena di Riau itu 3 juta lahan ilegal di Indonesia, separohnya 1,7 juta ada di Riau. Itu datanya tuh. Jadi pahami itu. Lalu Anda bilang bahwa ya saya nanam pohon tapi tidak ingat bahwa ada illegal logging di jalan mana. Anda yang ingat, Anda diem. Kan Anda yang ingat, Anda lakukan itu. Besok saya tanya sama Pemda Riau, Anda bikin apa dengan illegal logging itu? Oh, saya lagi riset. Apa yang Anda riset? Kalau cara Anda berpikir itu tidak mampu untuk melihat produk DPD itu apa sebetulnya. Regulasi, regulasi ditani DPR. Karena itu produk DPD sekarang adalah cari sensasi etis. Tadi saya bilang tuh, bikin kaukus tentang apa? Kaukus tentang perlindungan pohon, kaukus tentang mengusir asap dari Pekanbaru, kaukus tentang kejernihan sungai. Isu-isu itu isu yang real, diucapkan supaya diviralkan itu. Supaya orang tahu bahwa karena tidak ada regulasi, maka DPD itu cari gara-gara, gitu maksudnya. Dicari gara-gara dong gitu. Tapi gara-gara secara akademis itu. Saya ini ada tanda dilarang merokok. Di DPR ada tanda dilarang berpikir. Karena desain pikirannya itu datang dari partai, bukan dari inisiatif anggota. Itu Mas. Baik, terima kasih Bung Rocky.